KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor benih lobster. Sejumlah barang mewah menjadi bukti suap yang diduga diterima oleh Kejaksaan Agung menaksir kerugian BPJS Ketenagakerjaan mencapai 20 triliun rupiah. Kerugian dalam jumlah besar tersebut diduga akibat dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan pokok. Siapa kita? Siswa kasih. Siapa kita? Generasi yang korupsi. Apa tekad kita? Terhadap korupsi, berdasarkan negeri. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMKN 1 Pungging ini adalah untuk menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi. Nilai dan sikap hidup anti korupsi itu apa saja? Ada 9 sikap dan nilai, ada 9 nilai dan sikap hidup anti korupsi itu. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah sederhana. Yang kelima mandiri. Yang keenam kerja keras. Kemudian yang ketujuh berani, adil, dan yang terakhir ke-9 adalah peduli. Itulah nilai dan sikap hidup anti korupsi yang harus kita implementasikan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan akademis SMKN 1 Pungging. Oleh karena itu, harapan utama dari kegiatan ini adalah bisa menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi. Dan saya yakin ini adalah tujuan yang sangat mulia. Mudah-mudahan niat baik kita, doa kita ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 tahapan yang telah direncanakan oleh tim pengembang pendidikan anti korupsi di SMKN 1 Pungging yang nanti harus kita jalani. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi pendidikan anti korupsi ke semua warga SMKN 1 Pungging atau sivitas akademi SMKN 1 Pungging. Dan sosialisasi ini bisa dikemas dalam beberapa kegiatan atau event dan bisa juga ikut dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan. Misalnya pada saat kegiatan MPLS, kegiatan LBKMS, atau kegiatan tiga-tiga yang lain. Dan itu sebagai tahapan awal untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua. Tahap kedua nanti ada kegiatan pembacaan ikrar atau pernyataan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah atau sivitas akademika SMKN 1 Pungging untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Dan rencananya akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan upacara bendera yang rencananya upacara perdana setelah liburan hari raya. Itu tahap yang kedua. Kemudian tahap ketiga nanti akan ada pembentukan karakter, akan membentuk kader atau tim penggerak anti korupsi yang anggotanya terdiri dari Bapak Ibu guru dan juga perwakilan siswa. Itu tahap ketiga. Tahap keempat nanti adalah pengintegrasian pendidikan atau materi pendidikan anti korupsi melalui beberapa mata pelajaran dan juga ekstra kurikuler yang nanti akan masuk ke mata pelajaran PKN, agama, dan juga ekstra yang lain, lebih utama adalah ekstra pramuka. Itu tahap keempat. Dan tahapan yang kelima adalah nanti ada promosi atau media sosialisasi dalam bentuk pesan moral atau sosial yang dikemas dalam bentuk
kegiatan fragmen atau pementasan teater. Dan rencananya itu juga akan ditampilkan pada saat upacara perdana setelah libur hari raya. Itu tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di SMKN 1 Bungkit. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini SMK Negeri 1 Bungkit mengadakan suatu kegiatan yang berjudul sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dengan kegiatan ini kami guru-guru, Bapak Ibu guru, ingin membekali kalian. Dan setelah sosialisasi ini nanti, setelah rangkaian kegiatan, kalian bisa mengimbaskan, menularkan kepada teman-teman kalian, mengimbaskan, membagikan hal-hal yang positif ke teman-teman kalian. Nilai-nilai yang harus kalian tempuh selama belajar di SMK itu, soft skill-nya itu kan diantara lain sama dengan nilai-nilai yang ada di anti korupsi. Apa? Jujur, tanggung jawab, disiplin, terutama itu dulu. Sumber permasalahan di negeri ini itu apa sih? Karena banyak orang nggak jujur. Iya kan? Karena banyak orang nggak jujur. Nah, ke depan kalian generasi kalian kan yang meneruskan. Makanya kejujuran itu hal yang sangat penting. Makanya ketika kita tidak jujur, ketika kita culas, ketika kita jahat, sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing. Cuma waktunya berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang nanti, ada yang di akhirat baru dibalas. Makanya saya pesan anak-anakku, kalau kita berbuat baik, kalau kalian baik, kalau kalian jujur, sebenarnya itu adalah untuk diri kalian masing-masing. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi sebetulnya bisa dilaksanakan dalam 3 hal. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, insersi dalam mata pelajaran. Yang ketiga adalah pembudayaan, pembiasaan, dan iklim sekolah. Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Ini nanti berkolaborasi dengan kemitraan di pusat pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan. Ada keluarga, melibatkan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidik. Kemudian penyiapan pendidik dan perangkat pembelajaran. Nanti bagaimana menyiapkan buat programnya, bagaimana nanti akan saya tanyakan lebih lanjut ya. Nah, di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu ada pendidikan ekstrakurikuler khusus. Orang yang terkena kasus korupsi itu setelah masuk di KPK nyantai apa tidak? Bisa dada-dada aja, masalah, iya kan? Bisa senyum. Ini loh keprihatinan kita. Kalau itu dibiarkan, seperti apa negara kita? Ini latar belakangnya. Sejak lama korupsi menjadi permasalahan serius di negeri ini. Terjadi secara sistematis. Berkembang pemanfaatan teknologi yang ada.